Nah, masalah masalah utamanya Bu Tuti apa ini? Iya, di sini Bu Eni, untuk menyelesaikan masalah tersebut dari komponen yang sangat besar tersebut, tentunya saya membutuhkan kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan teman sejawat Bu Eni, supaya permasalahan untuk mengumpulkan dokumen tersebut bisa teratasi dengan baik Bu Eni. Nah, kira-kira Bu Tuti sendiri ini punya rencana apa untuk mengatasi masalah tersebut? Oke, untuk mengatasi masalah tersebut tentu perlu adanya kolaborasi Bu Eni ya. Yang pertama harus kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi juga dengan siswa, kolaborasi juga dengan paguyuban, dan juga pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan dokumentasi adiwiyata yang saya pegang. Khususnya saya memegang pokja sampah Bu Eni di sini. Ya, berarti ini permasalahannya tentang kurangnya kolaborasi dari teman Bu Tuti, itu ya Bu Tuti ya? Ya, betul Bu Eni. Kira-kira langkah yang tadi Bu Tuti sampaikan itu apakah sudah maksimal atau ada langkah yang seharusnya Bu Tuti lakukan lagi? Seperti itu? Oke. Langkah yang seharusnya yang saya lakukan Bu Eni, di sini kan begini Bu Eni, saya ceritakan nih, ada beberapa rekan sejawat saya itu kurang adanya aktif dalam atau pasif ketika diberikan tugas, sehingga terkendala dari semua pengumpulan itu bisa terkendala Bu Heni. Jadi ada guru, padahal itu gurunya juga masih muda Bu Heni, tapi komitmen dan tanggung jawabnya yang masih kurang Bu Heni. Jadi di sini kalau saya harus menyelesaikan semuanya pekerjaan yang saya dibebankan pada saya terlalu berat, lebih-lebih banyak kegiatan yang harus saya laksanakan. Selain saya menyiapkan dokumen adiwiyata tersebut, saya juga harus mengajar, melaksanakan tupoksi saya ya Bu Heni. Saya harus memikirkan itu juga. Benar Bu Tuti. Ya. Bu Tuti, dari rencana Bu Tuti ini kira-kira harapan Bu Tuti itu dari skala 1 sampai 10 yang ingin Bu Tuti capai setelah melakukan usaha-usaha atau rencana-rencana Bu Tuti yang tadi disebutkan, itu berapa Bu Tuti? Oke, saya ingin mengharapkan adanya kolaborasi dari teman saya Bu Heni. Saya ingin dari rentang 6 tadi yang saya ceritakan pada Bu Heni bisa mencapai level 8 atau bahkan bisa 10, sehingga pelaksanaan pengumpulan dokumen adiwiyata dapat terselesaikan dengan baik Bu Heni. Begitu ya Bu Tuti. Apakah Ya. Bu Tuti tidak punya ada rencana lain untuk seperti uh, meminta bantuan dari pihak lain atau bagaimana? Apakah sudah Bu Tuti memiliki rencana seperti itu? Oke, tentunya untuk mengatasi permasalahan teman sejawat tersebut, di sini saya punya atasan Bu Eni, di mana saya akan berkoordinasi dengan atasan saya, sehingga atasan saya bisa memberikan bimbingan kepada rekan sejawat tersebut, sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa adiwiyata itu bukan tanggung jawab satu orang guru saja, tetapi juga tanggung jawab bersama Bu Heni untuk menyelesaikannya. Betul Bu Tuti. Jadi Bu Tuti punya rencana untuk meminta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah ya Bu Tuti ya. Betul. Kira-kira apakah Bu Tuti nantinya setelah meminta jawaban, meminta solusi dari Bapak Kepala Sekolah tadi, apakah ada solusi dari Bapak Kepala Sekolah tadi Bu Tuti? Kira-kira menurut Bu Tuti sendiri? Menurut saya tentunya Bapak Kepala Sekolah punya sebagai manajer ya, bisa mengendalikan rekan sejawat. Insya Allah dengan adanya kepemimpinan beliau, kita bisa kompak kembali Bu Eni untuk melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Iya Bu Tuti ya.
Ini Bu Tuti, dari masalah Bu Tuti itu memang luar biasa ya, karena kita juga sering namanya juga berkumpul dengan teman, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, dari rencana-rencana Bu Tuti tadi, kira-kira Bu Tuti ingin melaksanakannya itu kapan? Dari rencana tersebut, saya akan memulainya besok begini, sehingga permasalahan yang saya hadapi nantinya bisa terselesaikan dengan baik, Bu Eni. Baik, Bu Tuti. Jadi rencana yang akan Bu Tuti laksanakan itu adalah besok ya, Bu ya. Semoga Bu Tuti mendapat kelancaran dalam menjalankan rencana Bu Tuti nanti. Semangat Bu Tuti ya. Siap Bu Eni. Oke. Baik Bu Tuti, saya kira Bu Tuti sudah menemukan pendapat atau mendapatkan solusi atau jawaban dari permasalahan Bu Tuti itu yang Bu Tuti hadapi. Nah, Bu Tuti, kira-kira bagaimana perasaan Bu Tuti setelah melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu Eni, dengan melaksanakan coaching ini saya merasa lebih lega Bu Eni. Saya bisa curhat ke panjenengan dan bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang saya terima pada hari ini Bu Eni. Alhamdulillah saya dapat menemukan solusi dari coaching yang hari ini kita laksanakan Bu Eni. Terima kasih Bu Eni sudah membantu saya. Sama-sama Bu Tuti, alhamdulillah juga. Saya juga merasa senang. Nah, saya harap nanti saat saya bertemu dengan Bu Tuti sudah menjadi Bu Tuti yang lebih baik, menjadi Bu Tuti kembali ceria lagi, seperti itu ya Bu Tuti ya. Siap Bu Eni. Kira-kira cukup Bu Tuti ya untuk percakapan kita hari ini, karena Bu Tuti juga sudah menemukan solusinya, apa yang harus Bu Tuti lakukan. Kemudian Bu Tuti juga sudah menentukan kapan Bu Tuti akan melaksanakan rencana Bu Tuti tersebut. Ya, kira-kira saya akhiri ya Bu Tuti ya, kira-kira sudah cukup. Ini sudah mendapatkan jawaban dari semua permasalahan Bu Tuti. Nah, semoga coaching pada malam hari ini membawa berkah bagi kita semua ya Bu Tuti ya. Amin. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Sudah Bu Tuti, semangat. Semoga rencananya diberikan kelancaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini sebentar ya. Ini baru 11 menit, padahal kita butuh waktu 30 menit. Masih kurang lama ini. Permasalahannya kurang berat ini. Kurang berat. Soalnya sekali bertanya sudah mendapatkan solusi. Iya Bu Eni. Besok kita gali lagi permasalahannya supaya kita bisa menyelesaikan waktunya. Oke, Bu Tuti. Kita 30 menitan. Oke, gimana Bu Eni? Mungkin untuk rukol kedua kita bisa mencari masalah-masalah yang terberat, Bu Tuti. Ya, betul Bu Eni. Ini kita jadikan pengalaman untuk rukol yang pertama. Siap Bu Tuti, siap. Oke. Apakah kita lanjut atau kita refleksi dulu dari tadi? Kita refleksi dulu. Oke, silakan. Kira-kira apa dari pertanyaan saya yang kurang? Oke, Bu Eni, tadi kan saya alhamdulillah sudah bagus Bu Eni dari pertanyaan jenengan sudah menggali coachingnya, sehingga saya harus menemukan jawabannya saya sendiri. Akan tetapi ini lebih dieksplor lagi bagaimana penerapan pertanyaan berbobot. Tadi saya kan menjawab tentang adiwiyata, nanti bisa dikembangkan selain teman sejawat, permasalahan apa lagi yang bisa terjadi, itu kan bisa kita gali sehingga kita lebih lama ketika bercakap-cakap Bu Eni. Oh, siap. Itu masukan saja. Ya, siap. Oke. Kita mulai gantian Bu Eni ya. Untuk yang
Koci, saya menjadi koci, Bu Tuti. Iya, saya menjadi coach gitu. Oke, siap. Kira-kira mencari masalah yang paling berat apa ya? Saya jadi haus Benny. Izin minum dulu. Ya. Udah siap, Bu Tuti? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Eni ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melaksanakan tugas kita masing-masing Bu Eni. Amin, amin. Bu Eni, saya melihat Bu Eni tidak seperti biasanya. Apakah ada masalah di sini Bu Eni? Soalnya saya tiap bertemu kan Bu Eni selalu dalam keadaan ceria, dalam keadaan senang, bergembira. Tetapi hari ini saya melihat lain di wajah Bu Eni. Mungkin ada sesuatu Bu Eni? Kelihatan ya Bu Tuti ya? Ya, kelihatan banget Bu Eni ini. Iya Bu Tuti. Ini tadi dalam pembelajaran di kelas itu saya mengalami kendala-kendala seperti itu. Ya wajarlah, namanya juga anak-anak pasti ada min plusnya. Oh gitu Bu Eni. Nah, kalau ada kendala mungkin boleh saya tahu kendala apa yang dihadapi Bu Heni ketika pembelajaran tersebut? Itu Bu Tuti. Ya, di dalam pembelajaran di kelas itu saya memiliki beberapa siswa yang minat belajarnya itu rendah sekali. Ya sering bolos, sering tidak masuk, tidak mengerjakan PR, juga tidak menjawab pertanyaan pemantik yang saya berikan. Seperti itu, cenderung pasif gitu. Cenderung pasif nih. Oh begitu ya. Berarti permasalahan Bu Heni di kelas bahwa ada siswa yang cenderung pasif dan Bu Heni di sini kalau Bu Heni kita melakukan coaching hari ini, Bu Heni ingin memperoleh tujuan apa supaya permasalahan Bu Heni tersebut bisa terselesaikan. Apa tujuan Bu Heni menemui saya pada malam ini Bu Heni? Iya, Bu. Saya melakukan coaching ini dengan tujuan saya ingin mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi saat ini, terutama saat pembelajaran di kelas. Oke, dari permasalahan tersebut, kalau saya memiliki skala rentang 1 sampai 10 ya Bu Heni, kira-kira permasalahan yang Bu Heni hadapi itu saat ini berada di rentang berapa Bu Heni? Kalau permasalahan saya ini lumayan serius ya, soalnya anak-anak itu gaya belajarnya itu yang ada yang cepat menangkap, ada yang lama, lambat, seperti itu. Nah, masalah saya ini ada di rentang sekitar 6 sampai 7, ya 6 sampai 7 lah Bu. 6 sampai 7. Terus setelah koci ini dari rentang 6 sampai 7 yang Bu Heni harapkan nantinya bisa mencapai rentang berapa Bu Heni? Saya ingin ya setidaknya 8, 9, kalau enggak maksimal 10, 8, 9 itulah Bu, 9 itu sudah bagus. Oke. Oke Bu Heni, untuk mencapai level 9 sampai 10 tentunya tidak mudah ya Bu Heni. Pastinya tidak mudah ya. Kemudian yang saya ingin tanyakan Bu kepada Bu Heni, rencana apa yang ingin Bu Heni lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Heni temui saat ini?
Saya memiliki rencana melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di situ saya menggunakan 3 gaya belajar. Ada visual untuk anak-anak, ada yang auditory, ada yang kinestik. Nah, itu nanti ada yang berbasis proyek. Itu kan nanti bisa mungkin sesuai gaya belajar anak atau minat anak tersebut. Jadi nanti di dalam kelas itu akan saya buat 3 kelompok seperti itu. Oke. Apakah Bu Eni bisa memberikan contoh salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang rencana Bu Eni lakukan nantinya, Bu Eni? Oh iya, Bu Tuti. Seperti anak yang itu ya, Bu Tuti, yang malas, seperti anak yang ogah-ogahan belajar, itu kira-kira akan saya berikan materi-materi yang visual, yang di situ ada gambar, ada apa, dia nanti bisa melihat, menonton video, nah seperti itu. Kemudian untuk yang anak yang nggak bisa diam, Bu Tuti, kan ada ya Bu Tuti, yaitu dalam kelas berkeliaran kemana-mana, setiap diterangkan, setiap diberi pembelajaran materi itu dia nggak mau diem itu. Nah, saya akan memberikan seperti berbasis proyek seperti itu Bu, kayak contohnya pelajaran IPAS. Nah, itu seumpama dengan tumbuhan atau apa. Nah, anak itu nanti akan saya ajak langsung melihat, langsung mempraktekkan bagaimana cara atau mana yang dimaksud dengan bagian-bagian tumbuhan, ada akar, ada batang, ada daun. Nah, itu kita langsung pakai apa kayak gambar itu, kemudian dipotong-potong, nanti terus apa fungsinya dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Kira-kira gambaran saya seperti itu. Oke, rencana yang sangat luar biasa Bu Heni dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian, selain mengelompokkan gaya belajar anak tersebut, mungkin dari permasalahan yang timbul tersebut terjadi selain dengan gaya belajarnya masing-masing, mungkin ada faktor lain Bu Heni dari siswa yang Bu Heni temui di sini? Iya, Bu. Kemarin itu sudah saya itu kira-kira saya akan melaksanakan pendekatan secara personal Bu Tuti ya. Nanti akan saya tanya bagaimana, kenapa. Nah, di situ mungkin saya beri pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti bercerita cerita apa yang membuat kamu peristiwa apa yang membuat kamu senang, kemudian perasaan kamu bagaimana. Kemudian nanti mungkin saya cari tahu juga tentang latar belakang keluarganya, seperti itu. Oke. Kira-kira dari apa tadi melaksanakan pendekatan personal, baik dengan siswa maupun dengan keluarganya. Tentunya itu tidak mudah ya Bu Eni untuk melakukan pendekatan tersebut. Mungkin dari langkah-langkah Bu Heni tadi, hal yang paling utama yang ingin Bu Heni lakukan pertama kali itu yang mana dan bagaimana solusinya jika orang tua mereka tidak mendukung dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Heni laksanakan. Nah, seperti itu. Memang kalau kita berbicara masalah tentang kolaborasi dengan keluarga atau orang tua itu orang tua kan kadang ada yang peduli dan ada yang bahri, yang penting sekolah atau gimana gitu ya. Nanti mungkin langkah yang akan saya laksanakan yaitu mendekati anak itu tersebut, mendekati dulu gitu ya, kemudian memberikan apa itu semangat, motivasi belajar yang supaya gimana anak tersebut tidak malas-malasan atau memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses atau bagaimana lah. Setelah itu mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Jika memang orang tuanya tidak begitu mendukung, saya akan terus tanpa pantang menyerah terus memberikan
pengetahuan-pengetahuan atau memberikan apa ya Bu Tuti, ibaratnya seperti gini loh Bu, kalau anaknya seperti ini, memberikan dukungan-dukungan, memberikan pengertian kepada orang tuanya tersebut supaya bagaimana orang tua tersebut bisa peduli dengan anak didik saya tadi, anaknya tadi, supaya ya setidaknya di rumah dikontrol belajarnya, kalau nggak masuk itu memang kalau memang sakit kan harus diizinkan, atau kemana itu harus jelas, seperti itu kira-kira langkah yang akan saya laksanakan. Oke, luar biasa, berarti Ibu Heni ingin berkolaborasi juga dengan keluarganya. Di sini tentunya dari masing-masing anak memiliki background orang tua yang berbeda-beda ya Bu Heni. Tentunya dengan background yang berbeda-beda, ini apa tantangan yang Bu Heni lakukan ketika berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut Bu Heni? Tantangan apa yang paling terbesar? Tantangan yang pertama mungkin waktu Bu Tuti ya. Terkadang orang tuanya kan bekerja, setiap ada panggilan untuk atau saya beri surat untuk datang ke sekolah atau gimana itu nggak bisa, katanya kerja atau yang lainnya. Nah itu tantangan terbesar saya seperti itu, waktu. Ya. Oke. Kemudian untuk mengatasi waktu sendiri, apa komitmen Bu Heni sehingga waktu itu tidak menjadi kendala bagi Bu Heni dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu Heni? Nah, karena waktu tadi ya Bu Tuti ya, yang ada yang bekerja di luar daerah, ada yang sibuk bekerja di di luar rumah dan lain sebagainya, ada yang di pasar dan sebagainya. Saya mempunyai solusi itu, saya menggunakan telepon gitu. Jadi saya menelpon meminta kan di absensi itu sudah ada, setiap anak kan mempunyai nomor telepon bapak atau ibunya. Nah, itu mungkin saya hubungi satu persatu untuk memberikan pengertian kepada orang tuanya, ya setidaknya jika ada tugas itu mungkin saya ingatkan ke orang tuanya, Ibu, tadi anaknya dapat proyek untuk mengerjakan ini, itu, dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu Tuti. Oke, dari Bu Heni menghubungi orang tua, berarti permasalahan tersebut bisa teratasi lewat WA. Sekarang kan zaman now ya, zamannya digitalisasi Bu Heni ya. Kita bisa menghubungi orang tua lewat telepon. Nah, di sini Bu Heni, mungkin dari figur-figur tadi, dari tahapan tadi Bu Heni yang lakukan, mungkin di sekolah Bu Heni sendiri, adakah guru yang bisa membantu permasalahan yang Bu Heni hadapi saat ini? Kalau untuk rekan sejawat mungkin gimana ya Bu, kalau sesama mungkin saya akan minta bantuan itu langsung ke kepala sekolah. Setidaknya kepala sekolah saya itu mengetahui permasalahan saya itu seperti apa, seperti itu Bu Tuti. Oh, seperti itu nih Bu Heni. Berarti kepala sekolah jenengan juga mendukung dengan permasalahan yang Bu Heni hadapi saat ini, nggih? Iya. Jika semua solusi sudah dilaksanakan Bu Heni dengan baik, mungkin jika solusi tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Heni hadapi hari ini, mungkin langkah apa selanjutnya yang Bu Heni akan lakukan sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi, Bu Heni? Nah, solusi-solusi tersebut tadi kan saya memiliki belajar berdiferensiasi. Kemudian saya juga menampung solusi dari kepala sekolah. Nah, mungkin yang akan saya laksanakan itu yang berdiferensiasi dulu begitu ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi di dalam kelas, mungkin itu yang akan saya laksanakan. Nah, jika itu masih tidak berhasil menggugah minat anak yang belajar yang cenderung pasif, mungkin saya nanti akan menggunakan solusi yang kedua, yaitu dengan cara pendekatan personal dan mencari informasi tentang latar belakang anak tersebut, dan setelah itu jika itu juga tidak berhasil lagi, mungkin baru dari solusi dari kepala sekolah. Nah, seperti itu Bu Tuti.
Oke, berarti Bu Heni, alhamdulillah nggih. Berarti setelah melaksanakan coaching malam ini, bagaimana perasaan Bu Heni setelah melaksanakan curhatan dengan saya? Kan kita pasti Bu Heni ya di sini. Setiap kali ada permasalahan pasti kita calling-callingan untuk curhat nggih. Iya, Bagaimana perasaan Bu Heni hari ini? soalnya masalah itu kalau nggak diungkapkan itu gerundel ya gitu ya, merompol di dalam hati, jika enak nanti takutnya jadi penyakit. Enaknya seperti ini, kita kucing-kucingan seperti ini ya gitu ya. Jadi masalah saya atau setelah saya melaksanakan coaching ini, alhamdulillah plong gitu tuh setelah curhat ya seperti biasa tuh setelah curhat dengan jenengan itu saya merasa mendapatkan inspirasi atau solusi untuk langkah selanjutnya seperti apa, dan sudah tidak menjadi beban pikiran saya lagi seperti itu. Oke, alhamdulillah Bu Heni sudah bisa menemukan solusi yang terbaik. Bu Heni juga sudah lega. Berarti pelaksanaan coaching hari ini sangat membantu Bu Heni, nggih? Sangat Bu Tuti. Soalnya sekarang saya sudah bisa senyum lagi Bu Tuti. Oke, luar biasa Bu Heni. Saya berharap pada pertemuan berikutnya saya melihat Bu Heni dalam keadaan ceria, gembira, dan tetap semangat seperti biasanya Bu Heni. Siap Bu Tuti, siap. Insya Allah akan selalu seperti itu. Dan jangan bosan-bosan Bu Tuti untuk mendengarkan curhatan dari saya. Ya Bu Heni, kapanpun Bu Heni membutuhkan saya siap untuk hadir untuk jenengan. Begitu. Terus alhamdulillah berarti Bu Heni sudah bisa menemukan dari solusi jenengan. Yang pertama, 1, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi masalah jenengan. Yang kedua tadi, berkolaborasi dengan orang tua. Dan 3, Bu Heni yang terakhir, poin terakhir, ada kartu as ya, ada ibu kepala sekolah di sini ya sebagai menemukan solusinya. Oke, luar biasa Bu Heni. Mudah-mudahan coaching hari ini bisa bermanfaat bagi Bu Heni. Demikian saya akhiri Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pertanyaannya panjang kali lebar, Masya Allah. Kita memanfaatkan waktu kita, Bu Heni. Ya. Belajar nanti biar besok supaya bisa dicontoh Tuti pertanyaannya. Wah, luar biasa pertanyaannya. Mungkin ada refleksi untuk saya, Bu Heni? Saya kira sudah cukup sih Tuti, untuk pertanyaan-pertanyaannya sudah bagus dan sudah cukup mempolitisasi untuk saya menjawabnya. Bagus, keren. Alhamdulillah, terima kasih Bu Heni. Kita saling bekerja sama, kita saling berkomitmen untuk maju bersama Bu Heni. Mudah-mudahan pelaksanaan Girokol yang kedua nantinya kita bisa lebih memanfaatkan waktu kita, karena waktunya sekitar 30 menitan, Bu Heni. Makanya kita perpanjang untuk pertanyaan berbobotnya, sehingga untuk yang saya menjadi coach tadi sudah berapa menit, Bu? Tadi untuk Bu Heni tadi ketika coaching tadi baru 10 menit. Baru 10 menit kalau untuk Bu Heni. Yang belakang dari 13 sampai 3, yang belakang saya sekitar 30 menit kurang, 28 menit. Sekitar 28 menit, Bu Heni. Tadi minimal berapa, Bu? 15 menit? 30 menit, Bu Heni. Minimal 30 menit? 30 menit untuk kita dan 30 menit untuk jenengan. Jadi 1 jam kita berkolaborasi di sini. Ya, mungkin ada yang didiskusikan untuk pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih panjang kali lebar, Ibu ya? Iya, betul. Kita harus menggali lagi bagaimana kita bisa menambah pertanyaan kita berbobot sehingga kita bisa memperpanjang pembicaraan kita, Bu ini. Mungkin tadi dari saya itu untuk kehadiran penuhnya kurang, soalnya
di depan rumah itu kan ada weng itu mobil itu, jadi kan kurang konsentrasi juga saya. Jadi mau Iya, iya. menjabarkan dari jawaban dengan kemudian jadi sebuah pertanyaan itu agak apa Oh. maksud dijawab Bu Tutik seperti itu. Kalau saya berada di dekat sawah Bu ini, jadi Sopi di sini nyaman. Biasanya suaranya Mewah dekat sawah. lebih nyaring, suaranya lebih jelas ya Bu ya. Iya, iya, iya. Terus ini Ya, gimana Beni untuk solusi berikutnya pada rukal kedua mungkin kita untuk akan mengadakan coaching yang temanya berbeda atau sama gitu Bu Tutik? untuk saya mungkin berbeda Bu Eni ya. Kelihatannya Bu Eni untuk apa tema adiwiyata ini kurang apa mengeksplor Ya, ya mengeksplor kurang. nggih. Sehingga kurang panjang waktunya nggih. Ya. Nggih, Pak, nggih. saya yang kurang pengetahuan tentang adiwiyata mungkin, soalnya kan itu permasalahannya hanya apa ya, tentang kolaborasi dengan Kolaborasi, koordinasi. teman-teman Iya, ya. Dan iya. mungkin ya gimana ya langkah-langkahnya kan kayak kayak kurang apa ya, kurang menantang gitu mungkin Bu. Kan Iya, soalnya iya. biasanya kalau kolaborasi dengan teman itu kan wis diuncalon nanggone kepala sekolah itu kan wis aman-aman saja. Iya, 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 betul. Berarti nanti saya akan mencari masalah karena setiap setiap guru pasti kan ada masalah di dalam pembelajaran. Mungkin saya bisa mengakui. Mencari masalah lagi. Iya, Tinggal iya. menggali masalah saja, jangan mencari masalah. Kita sudah Kita sudah banyak masalah. Mengatasi jangan masalah baru. beban beban tubuh saya sudah berat Bu, jangan ditambah beban hidup. Ya, seperti itu mungkin untuk permasalahannya yang kira-kira bisa kita eksplor, bisa kita tanya lebih untuk langkah-langkahnya mungkin yang lebih Spesifik. tanya ya. Kalau mungkin menurut Spesifik. saya pemberian saya kalau teman sejawat itu kan agak agak gimana ya, sensi juga sih mau Iya, tanya. iya. Nah, kalau mungkin dengan murid atau dengan apa gitu kan mungkin dari pembelajarannya, dari kolaborasinya dengan masyarakat atau orang tua atau dengan teman kita, maksudnya kita sharing-sharing gimana ya Iya, menjadikan pembelajaran di kelas saya itu supaya lebih aktif. Mungkin kita akan tanya-tanya ke teman kita, mungkin kan seperti itu. iya, 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 Bu ini siap-siap ini. Oke, Nah, ini terus ini kita berarti nanti kita kembali ke itu yang refleksinya itu kita oh iya, kita tes gimana? refleksinya. Untuk refleksinya tadi kan saya sempat mendownload Bu ini. Bentar. Ya, Berarti kita isi share screen tadi. Tidak usah ya. nggak Saya usah. kirimkan dengan ngoten ya. Ya nanti untuk yang pertama tadi ini tak buka dulu gitu ya, tak buka dari Iya, HP. Untuk iya. refleksi pertanyaannya itu yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kira-kira tadi apa? Kalau kita lihat percakapan tadi kan kita sudah menggunakan alur tirta walaupun singkat, padat dan jelas kita sudah menggunakan alur tirta Bukan, ya. soalnya kita singkat Ya, singkat bos bos. dan das gitu. Betul. Nanti perpanjang kali lebar. Oke. Sudah masuk tirtanya, Langsung tapi ketik kita aja, hmm? Langsung langsung diketik. diketik aja. Iya. Oke. Bentar. Apa yang sudah berjalan Rekamannya dengan saya akhiri saja ya, Bu Eni ya. apa? Rekamannya saya akhiri saja biar di save Oke, ya. siap, siap.
Oke, berarti pertanyaan Bu Eni, pertama Bu Eni, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Kalau saya refleksikan di sini Bu Eni, saya merasa percakapan berjalan dengan baik, Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Seperti itu, Beni. Ya, kemudian yang pertanyaan kedua, Bu Tuti. Oke, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau Di saya, kalau jenengan pertanyaan berbobot, ya. Iya, pertanyaan berbobot. Saya atau juga mengeksplor jawaban dari jenengan, wow loh. Iya. Berarti kurang godak jenengan. Berarti dia mengajukan pertanyaan berbobot intinya, Bu Eni. Ya. Kalau saya itu jenengan berbeda lagi loh nanti. Jenengan sudah kalau saya mungkin kehadiran penuh preference, Bu Eni. Sehingga saya bisa mendengarkan keluh kesah dengan lebih detail. Kadang-kadang apa, Bu Eni? Saya keputus. Ya, kurang ini juga tadi ini sinyalnya jenengan berbicara, sinyalnya berhenti. Jadi saya nggak dengar jenengan jawab. Gitu. Tapi jenengan di saya jelas Bu Eni. Nah, atau makanya itu ini sinyal yang di saya apa sinyal dari jenengan nggak tahu ya. Soalnya tadi pas jenengan jawab tentang itu masalah utama tadi agak berhenti. Terus yang pertanyaan ketiga itu saya jawabannya jenengan mesti harus jawab belum tentang khotbah. Seperti ini jenengan diam nggak bisa saya lihat, kamera tertutup ini di kamera di layar. Iya, ini kan sinyal saya kemental ini. Untuk yang ketiga Bu Tuti, mungkin jawabannya jenengan saya belum hadir penuh tadi. Oh iya. Iya, belum hadir penuh ini ya. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dulu, fokus apa yang saya lakukan untuk menghadirkan pertanyaan secara penuh, reference. Terus selanjutnya Bu Eni? Apa yang akan Bapak Ibu laksanakan atau lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin saya akan berusaha untuk hadir penuh dan selanjutnya yang akan saya tingkatkan adalah menggali memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, yang terakhir pertanyaan untuk Koci. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Nah, saya plong dan bahagia. Rasa plong dan bahagia. Ini waktunya untuk kembali ke bar utama jam berapa, Bu? Tadi jam berapa sih? Jam 9 Bu ini ya? Iya enggak? Berarti masih kurang banyak ya, Bu? Iya. Kurang setengah jam. Masa sampai jam 9, Bu? Atau gimana? Apa kita buat kampanye Bu ini? Tak ngitung sing mit bar utama. Gak nyantol ya, Bu? Bentar.
Masih sepi Bu Tuti. Terutama masih sepi Bu Tuti. Iya, iya. Kita buat Atau kita kanvanya. buat apa? Bu ini apa? Kanvanya gimana? Jenengan yang share screen. Biasanya saya share screen-nya sulit. Nah, masalahnya kita kan belum tahu Bu Tuti, yang untuk besok. Iya, maksudnya kan kita kan bisa membuat Halo? apa reng-rengan dulu dari depan, dari sudut. Oke. Nanti kan Yang itu tadi apa loh, apa yang refleksi aja ya. Yang refleksi aja apa yang refleksi aja itu ditampilkan. Kalau untuk kanvanya itu kan untuk pengumpulan tugas kolaborasi ya Bu. Pastinya kan setelah setelah rukol yang kedua. Halo Bu Tuti, hilang. Halo, halo Bu Tuti, hilang. Halo Bu Tuti, halo. Tes tes 1 2 3. Bu Tuti, halo. Halo Bu Tuti, halo, halo.
Halo Bu Tuti? Halo? Cek, 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 cek Bu Tuti, halo? Halo?